keterangan kematiannya tidak pernah jelas. Dimungkinkan nuat gaibnya dia sempurna beliau, hingga mungkin sampai sekarang masih itu. Begitu. Iya. Ya, wali kutub toh. Iya. Karena pada zaman Mojopahit beliau hadir, zaman Demak Bintoro hadir. Pada usia Demak Bintoro itu 105 tahun. Zaman Pajang hadir, Trenggono itu. Terus zamannya Panembahan Senopati hadir. 4 masa beliau hadir. Makanya tanggal kematiannya sih nggak tahu. Sunan Kalijogo, mufti Tanah Jawi. Nah, mufti sulit dikasih kekuasaan untuk hidup sama jagat iki. Iya. Boten muksa. Keterangannya gak jelas. Dia nak bisa mungkin mukso. Anak mukso kan juga bisa turun juga. Iya. Sing dadi masalah iku petilasane nang dine. Mungkin Surawiti kan petilasan pertapaan. Nah, jiwa-jiwa tasawuf nek dhek nglakoni nang ngene tanah Jawa kene mesti ketemu. Sama dengan nabi-nabi lah, ketemu nabi gitu terus kabeh. Orang-orang tauhid mesti ketemu. Nek durung ketemu ya kurang sah. Mesti ketemu. Ya, tadi pertanyaannya Khidir iki lanang apa wedok? Nek jawab wedok ya keliru, nek jawab lanang keliru. Tergantung sapa sih metu tirakat. Maka sesuai. Jiwa sing bijaksana. Maka nek nang surat Al-Kahfi kan Nabi Musa ketemu Khidir iku nggawa iwak. Maka jika ikan itu lepas dia hidup, maka orang itu ada di depanmu. Nah, dipaknono wong mancing iku mau iwak iku digawa 40 hari 40 malam. Akhirnya hidup di laut. Artinya ikan itu kan penyeberang bahrul wadah. Nah, jikalau itu hidup hatimu itu, maka kamu ketemu Khidirmu, sifat salbiahmu. Nah, hati-hati latifah itulah ikan. Nek kon tirakat iku kurung ketemu salbiahmu, kamu gak hidup sing warna hijau. Khidir kan maknanya hijau. Makna yang bijaksana. Jadi kalau manusia ketemu sifatnya sorok, dari ketemu suatu makhluk, ya gak beda jauh dari dirimu. Tergantung sapa sing tirakat. Weh, sapa meneh? Ya, berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Jadi manusia kan sering bertanya dan ingin jawaban. Dalam artian kalau disamakan dengan Nabi Khidir, manusia biasa, manusia bertanya sering pengen tahu jawabannya. Terus kalau diartikan dengan Nabi Khidir yang boleh dikatakan sering Nabi Musa yang sering bertanya sama Khidir, sampai Nabi Khidir mengatakan bahwa nggak bisa dia ngikutin ini selalu bertanya. Itu bagaimana, Bos? Iya, logikamu kan Musa. You bertanya tentang akidah, hakikat, Khidir. Maka Musa kan sering bertanya. Sahadatnya Nabi Musa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah. Hakikatnya sering bertanya kan. Maka setiap manusia hidup kan selalu ada pertanyaan kan. Nah gitu jawabannya ada di dalam dirimu. Maka sesuatu hikmah itu sebetulnya tidak boleh dijawab. Kalau didohirkan kan bukan hikmah. Iya toh. Jikalau kau menemukan Allah, kalau itu suatu unsur rahasia, maka kalau kau menemukan Allah mengambil batas suatu kesimpulan, maka itu bukan dia. Tapi jikalau kau bingung seperti kau kemarin itu, kau tanya ada dan tiada, itu bingung, maka itulah. Loh, dia nemono lho asline, tapi dia bingung. Saya kira asik bingung deh. Alhamdulillah enggak, Bos. Nah, alhamdulillah enggak, maka itu sudah bukan dia. Dia bersembunyi lagi pada khasana yang paling sembunyi.
Oh, istilah jelas iku. Iya toh? Akhirnya ngomong, kamu menyebut Allah ini ada. Ya, selagi kata ada itu masih ada toh. Dan kalimat ada ini tercipta ada atau ada dari perbandingan tidak ada. Maksudmu gimana itu? Ya wa ya ghairuhu. Allah itu melekat pada makna orang tersebut loh. Yang disebut ada itu karena terciptanya alam ada kan. Alam kalimat yang disebut ada. Ya kan? Berarti kalau ada itu pasangannya mesti tidak ada. Nah, kalau kau mengatakan Allah ada berarti diri kita apa? Tidak ada. Udah pinter Gus sekarang. Udah pinter, tapi harus dikatakan sebagai rumus itu. Nah, yang dimaksud tidak ada karena apa? Oh, berarti kan nggak pinter, wong iku kok kayak rumus. Ayo, yang dimaksud kita tidak ada bagaimana ayo? Ajali kodim bal ajali. Nah, ajali berbeda, dia nirwaktu. Ya, putarlah kita ini nirwaktu. Kalau usiamu 53 sama ya, pamannya diputar ke belakang 1 tahun 54. Nah, kamu di alam apa? Di alam yang akan datang. Loh, terus kamu demen ya? Umurku 53, putar 54 tahun ke belakang. Nah, berarti you masih ingat enggak? Ya, bingung kok nangis meneh kok iki. Nah, itu ajali loh. Ajali nisbah, Gus. Rumus yang pasti, seorang bapak lahir dulu daripada anak. Nisbah itu putar balik. Iyakah seorang bapak lahir setelah anaknya? Udahlah. Berarti dirimu kodim ajali atau ajali kodim? Ini ngaji kidam, ngaji wujud kidam, bako ini kan wujud nafsiyah, ada wujud hakikat nafsiyah. Iku gak gelem ngungkapno aku, gak boleh nyawar anak. Nafsiyah, sedangkan sifat wujud nafsiyah kan ada 3, majasi, wil art, terus hakiki. Hakiki memang wujud Allah yang sudah dikatakan ada secara majasi, secara hakiki. Karena disebut ada, seperti apa adanya? Ayo. Tidak diadakan. Karena memang kita nggak mengadakan, makanya disebut ada yang memang sudah tercipta. Ini ada hubungan rantaiannya dengan kita sampai wahdaniyah. Tidak boleh kita mengkamu fasil dan kamu tafsil untuk Allah disusun beruntuk atau tercerai-berai untuk Allah ini. Nah, supaya terhindar dari syirik. Yuk katakan ada kan karena terlahir kalimat ada, tercipta kalimat ada, dan kita manusia mempunyai bahasa yang disebut ada. Nah, dulu sebelum kalimat itu ada, seperti apa adanya, esensi dan eksistensinya. Nah, ini loh yang perlu dikupas sih. Ya karena kita kan ngomong ada, karena ada suatu kodim toh, yang terlahir sebagai ada. Itu mumtani wal mungkinun kamil, bisa diadakan bisa tidak diadakan. Iki ilmu tauhid loh. You tak ajari ilmu tauhid sekarang ini loh, kelas alik kon gak iso njebolno. Terus disebut apa? Nek memang kalimat ada itu belum tercipta, kau nyebut Allah sebagai apa? Wujudnya. Padahal kita harus mengetahui wujud. Karena kita ngomong ada yang bisa kita rasakan toh. Itu kalimat ada yang bisa kita rasakan. Tetapi sebutannya bukan itu, karena pengadaan suatu ada itu sebelum ajali kodim, dalam arti bahkan kalimat ada pun belum terlahir, belum tercipta. Jikalau kau memakai patokan ada, berarti kamu tidak bisa menyatakan itu ada, karena ada kebalikan dari tidak ada. La ilah
Nah, ilallah. Jikalau kau menyatakan itu suatu ada, la ilahnya kemana? Karena dua sisi berada pada landasan Allah, Pak. Antara ada dan itu bergabung. Dicatakan ada itu mana? Kamu menyaksikan tiada. Kalau dikatakan itu tiada, pasti Ada. oh, kurung tak buka kode. Makanya aku kan nggak berani buka Laul Mahfuz sampai 7%. Karena kita bako mukolatul lilawadinji seperti apa? Kiamu binafsi. Teko wahdah niat gak usah kudrot. Wahdah niat kowe bingung menenggo. Tidak boleh mengkamu fasil, tidak boleh mengkamu tasil. Disusun beruntuk dulu itu sebelum ini Allah itu modeling ini. Wow, dosa kowe. Begitu itu kon gak mengesahkan Allah wahdah niat. Atau seperti apa ngono dosa. Makanya hati-hati dalam menginjak ilmu tauhid dengan struktur kehidupan makrifat. Iya toh Pak. Dek. Saya yakin kok. Kamu akan paham pelan-pelan sedikit. Itu seperti rasanya jeruk itu. Jeruk itu kenapa kecut ya? Padahal kita lagi belah itu jeruk. Lambe ku wis kecut iki urung diicipi iki. Nah, sang kecut itu ada ndak? Ada berupa rasa. Merembete piye kok moro-moro kecut iki? Nah, ini kita bahas terus warnanya, bentuk dan wujudnya kecut itu seperti apa? Apa dia berwarna? Sulit lah. Padahal Allah menyatakan al-mawjuda illallah. Kalau itu dikatakan sesuai makna artinya, maka kita dosa, Pak. Oh, segala yang wujud ini Allah. Berarti pohon Allah, binatang Allah. Nah, dosa toh. Padahal ayat itu menyatakan al-mawjuda illallah, segala yang wujud ini Allah. Bukan yang tersurat, tapi yang tersirat. Mana yang tampak pada di hadapanmu yang wujud ini? Yang tidak dari aku. Maksudnya baru itu gak dosa. Kalau kita mengartikan apa yang ada di alam semesta ini adalah perwujudan, kan beda antara wujud dengan perwujudan. Itu bahaya Pak Muntakzilah. Jadi misalnya adanya laut, adanya gelombang. Iya, perwujudan sifat itu namanya Muntakzilah. Jadi pengandaiannya begini Pak, Allah cuma bisa masuk pada kriteria sudut pandang. Kita kalau lihat perwujudan, kita lari ke ciptaan aja, jangan wujud Allah. Karena wujud Allah ya huwa wa ya ghairu. Dia melekat pada maknanya. Artinya saya mengatakan begini, adanya kita ini bukti adanya Allah. Oh iya, itu tapi memang Allah tidak bisa dibuktikan. Nah iya itu dua-duanya kan. Kalau kau berpikir itu la ilaha, maka itu pikiranmu. Tapi kalau kau menyaksikan itu ilallah, tidak ada Tuhan, garis miring, selain Allah, la ilaha illallah. Makanya dalam pembuktian pemikiran kita la ilaha, kita batasannya cuma la ilaha, tidak ada Tuhan, kayak seolah-olah. Tapi dari illallah wujud kita sulit. Jikalau pemaknaannya itu sama dari keduanya itu mau dipahami, maka itulah ini batasannya. Makanya digali dulu artinya, istighfar dulu, istighfar sing akeh supaya lebih memahami. Ini dari kesimpulannya jadi begini, Allah itu hanya saya rasakan, saya yakini. Nah, itu masih nyentuh sirnya, rahasianya sirullah. Makanya kamu kan menyatakan kesimpulan. Jikalau kita menyimpulkan, maka itu bukan dia. Akhirnya yang saya rasakan dan saya yakini, batasannya kita pada sirullah. Ya huwa wa ya ghairu.
maka sang dat akan melekat pada makna orang tersebut. Padahal ono sifat hakikate nafsiyah. Maka bagaimana kita bisa komunikasi di dalam diri kita dengan Allah, yang mana Allah menyatakan kudus ala kudus, aku memuji di dalam dirimu untuk pujianku sendiri, yang sebetulnya dan tidak sebetulnya, itu dua-duanya melekat. Saya ngacung nang cermin, yang ngacung kan saya, maka yang tampak, yang jelas di dalam cermin itu adalah tangan kiri, Pak. Tangan kananku tidak begitu jelas. Saya bisa menceritakan suatu tangan yang di cermin itu kiri, itu kewujudan ciptaan daripada bayangan, majas. Tapi yang sebenarnya saat dia memuji pada dirimu, kau menoleh. Apa yang kau lihat dan apa yang kau rasakan, cuman kamu menoleh. Maka kau meninggalkan yang di cermin. Tapi yang sebetulnya cermin adalah majas, pantulan dari bayangan yang di kanan. Tapi begitu kau menoleh, tampaklah, tampak tidak untuk dirimu. Nah, ini sulit, karena gini, kalau you berpandangan seperti itu sama dengan melihat Gus Anton di belakang, ada Gus Koiron melihat pandanganku yang di depan. Sing Gus Koiron ngomong, hidungnya Gus Anton seperti ini, matanya seperti ini, mulutnya seperti ini. Yang you bilang, nggak ada mulut dan matanya. Padahal kedua-duanya melihat pada sudut pandang yang berbeda, tapi wujud yang sama. Sama-sama Gus Anton. Tapi you ngengkel lagi, karena satu sudut pandang. Nah, hati-hati, kesirikan manusia terletak pada sudut pandang, bukan dari sistem rasa. Begitu sudut pandang berbeda, kita menyimpulkan di saat itu kita sirik. Makanya sulit. Begitu itu, menurut pandang, berarti kesimpulan tadi itu, Allah yang mudah saya rasakan, itu kan sudah Yahwa wa Yahwiruhu. Nah, dia menempel pada suatu makna Anda. Padahal yang Anda bahas cuma sirullah, sir tawaju itu, belum sir kamali. Ini kalau mengejar Allah. Sekali Anda menyatakan satu wujud yang membingungkan, tapi Anda menyatakan itu suatu batasan kemampuan Anda sendiri. Debus itu luar biasa, tak terhingga, takluk seluruh hukum. Maka Anda harus bisa begini loh. Batasan untuk melihat inilah dari dalam. Kudus ala kudus. Allah sedang memuji dirimu sendiri di dalam khasanah yang tersembunyi. Ayo tak ajak berpikir sampai hati. Ojo pakai otak tak. Rasakan gelombang ini. Maka kalau kamu mengatakan berarti seluruh ciptaan ada di dalam diri kan, bahwa Allah itu berada di dalam urat lehermu. Kalau Allah berada di jagat ageng juga ada berada di jagat alitmu. Berarti di jagat ageng ini mengenal awal dan akhir. Akhir, hari disebut yaumul akhir. Di dalam jagat alit ada awal dan akhir, adalah dohir dan batin. Nah sekarang kalau batinmu sudah menyatakan itu Allah itu ada, tanpa bahasa ada, sifat ma'ani, nur ma'ani itu Pak. Kalau kau menyatakan itu ada tanpa memakai bahasa ada, ayo merasakan pujian kudus ala kudus. Bagaimana Allah memuji di dalam dirimu. Terkuak semua hajat ini, keinginan kita. Nah, baru kita menemukan. Nah, aku nggak perlu jawaban suatu ada dari dirimu, karena itu nyawarana, saru, buka tabir rahasia Allah untuk diri kita sendiri. Bagaimana kau komunikasi dengan Allah? Justru kau cari suwung, gelapmu. Karena yang padang adalah nur, nuron ala nuri. Dia suatu cahaya yang tanpa cahaya, tapi dia memenuhi segala ruangan.
Meskipun itu suatu gelap tapi indah. Ono sing dikatakan seneng aku, padang aku. Tapi kenapa kau menyatakan hatimu padang tapi gak padang, Gus? Jadi ini seriku padang. Apakah padang itu harus pakai sinar? Penuhi ruang itu. Bintang-bintang di belakangnya galaksi, terus di belakangnya itu mungkin super cluster, terus di belakangnya universe, mungkin ada multiverse ya, terus di belakang multiverse gelap. Apakah sang gelap itu bukan punya Allah? Loh. Apakah yang dirimu itu al-mawjuda ilallah yang tampak ini, kemudian yang tidak tampak pada dirimu saat kamu tafakur itu bukan Allah? Kalau dia menyatakan al-mawjuda ilallah laisa kamitslihi syai'un. Begitu Anda pada tahap kebingungan, tapi mengerti batas kesimpulanmu sendiri, bukan Allah loh ya, batas kesimpulannya ini, maka itu kudus salah kudus. Allah sedang memuji di dalam diri. Anda bisa memahami tentang literatur la ilah. Tidak ada segala sesuatu kecuali Allah. Gak ono jasadku, hojas mulahu, kurang duweni jisim ingsun. Hokal bola ora duweni ati ningsun. Hongal molahu kasampurnan kasunyatan ora duweni ilmu ingsun. Horoha bolau dan tak pernah punya roh ingsun. Bahkan ruhmu sekalipun. Anda cuma disuruh memahami itu. Kalau Anda mengetahui makna, merasakan tidak mempunyai apa-apa, maka itulah dia memuji di dalam diri. Begitu Anda hati menyatakan, maka itulah Pak, dirimu lah illallah, maka itulah pemahamanmu yang la ilah. Karena pemahamanmu la ilah. Tak rasa kon paham saiki. Iya. Begitu kau pemahamannya sudah la ilah, melenyapkan segala ilah, maka kau pastikan itu ilah, dan kamu menyatakan iyalah itu sing dimaksud ada. Yang tanpa sebutan itu kata ada, meskipun belum terlahir kata ada maupun tiada. Tidak ada bahasa yang paling mendekatkan dari semua probabilitas kalimat untuk bisa mengenal Allah. Ini yang paling terdekat untuk bisa mengenal Allah. Tetapi kau kebingungan ini. Di saat bingung, itulah dia. Perasaan bingung. Karena kau tidak bisa mengartikan secara absolut Allah. Unique, dating, absolut. Unik Allah. Di saat hatimu meyakini bahwa kita tak punya apa-apa, konsep la ilah kau penuhi. Lantas pengakuan itu di dalam dirimu adalah ilallah. Paham gak? La ilah sedang memuji di dalam diri. Karena dirimu seonggok Sayyidina Muhammad Rasulullah, yang di dalam Sayyidina Muhammad Rasulullah ada asyhadu an la ilaha illallah. Saat kau berpikir, maka kau sedang berbicara Tuhan. Saat kau menyatakan suatu kehendak, maka kau sedang berbicara Tuhan. Saat kau meyakini dirimu sendiri, maka itulah Allah sedang berbicara. Saat kau meniadakan, maka itulah Allah sedang berbicara. Saat kau merasakan, maka Allah sedang wujud pada dirimu. Nah, setelah itu adakah wujud yang lain selain Allah? Aku tak tanya mana. Kalau manusia sudah tidak berwujud, nur pun juga tidak berwujud. Iyakah malaikat itu bisa sesempurna manusia? Iyakah manusia bisa mempunyai kehendak? Maka Jibril mengatakan, hanya engkau yang mampu ya Rasul. Aku tak mampu. Dalam arti apa? Wis sartekno dhewe. Di mana sidron? Batas penalaran. Titian rambut dibelah 7. Bukan kita nguwot. Bagaimana pola pikirmu untuk bisa halus selembut latif.
terbelah menjadi 7 arah pikiranmu. Yo, kon dari nantang ngaji marifat. Wingi hakikat kehidupan, saiki metu hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan yang mampu pada dirimu sendiri. Iya, kau madai mampu atau tidak, maka gunung pun tak akan mampu. Hutan, segoro, langit dan bumi Musa hancur bila menampung eksistensiku. Hanya satu, hati manusia. Sang hati tidak bisa berbicara, tetapi meyakini dengan cara merasakan. Rasa yang terendah hanya itu, yang ini tak sebutkan rasa yang terendah. Bagaimana kau mengetahui Allah berbicara dalam dirimu? Ya itu tadi. Jikalau kau merasakan ketiadaanmu, maka itulah ilah. Jika kau menganggukkan, ilallah. Karena sesungguhnya yang disebut wasyhadu anna Muhammad Rasulullah kulit dagingmu dewi tak. Batasan antara pikiran dan rasa itulah asyhadu alla ilaha illallah. Alif lam dolalah lam alif bingkong kabeh. Wes refresh. Aja tegang, aku tak pentelengi mulai wedi aku tak. Tenang ae, refresh. Oke, ya, marifat. Lembut sekali. Kon kok gak mudeng meneh. Pasti gak mudeng, aku yakin. Suatu saat iki muncul meneh, refresh. Gak mungkin Allah iku sekali kon diwejang ini iki mudeng, gak mungkin. Sing wejangi rada gendeng yo. Nah, refresh. Nek karo rada gendeng gak pengen iki ngrasani Gusti Allah iki risiko cak. Refresh. Makanya aku kok nak ngono kuwi, makanya nek setelah koyo ngono iku nur letaknya di mana? Tetap koyo. Apa sih yang tidak diciptakan Allah tapi hadir bersama Allah? Segala sesuatunya diciptakan Allah. Hanya satu yang tidak diciptakan Allah yang hadir bersama Allah. Koyo. Hidup. Mustahil Allah mati. Kau mengatakan ada itu cuma menyatakan hidup. Yang jadi masalah, apakah seluruh badan potensi rohanimu hidup? Aku tanya, khoyu nempelai nur, maka dia mata hatinya sangdat berada pada mata hati. Landasannya yang ada adalah kesadaran, pemahaman. Nek nurmu tersentuh, maka Jibrilmu berfungsi. Malaikat. Nah kan sing ono kan koyu nempelin budi. Maka sangdat berada pada jantung dan pikiran. Yang ada cuma kesadaran jaga. Apa mungkin adalah kesadaran jaga? Disuruh untuk kesadaran koyu, dari mana kamu paham? Dari mana? Berarti kan cuma punya budi. Nah orang gila koyu nempeli pada jasad, maka sangdat berada pada darah, maka dia bisa bergerak. Potensinya cuma bisa bergerak, tapi budinya tidak ada. Sedangkan arah dari penilaian akhlak adalah dari budi, karena sangdat berada pada jantung dan pikiran, maka dia punya budi pekerti dan akhlak. Itu tingkatan paling rendah dalam suatu kaum. Lah nak seperti Gus bisa menjelaskan ini harusnya koyu nempeli suatu sir dan nur. Maka sangdat berada pada mata hati dan penciuman hati. Maka dia bisa menjelaskan seluruh eksistensi rahasia maupun makna daripada ketuhanan dan kehidupan. Kau butuh mati sak jroning urip sampurnane urip ono pati. Hanya orang-orang yang isok mati sak jroning urip tahu betapa dia yang bisa menjelaskan tentang eksistensinya. Karena dia pernah meninggalkan seluruhnya, berbaur dengan kalam. Maka tidak tersentuh azali kodim, tidak tersentuh nirwaktu, hingga dia tidak pernah merasakan kapan hari ini. Saya duduk sudah berapa lama.
sang waktu tidak akan mampu nyentuh, seperti Azabul Kahfi, seperti Nabi Uzair. 100 tahun dia tertidur, yang dia melek-melek hanya sejam, tak tersentuh dengan dimensi waktu dan ruangan sekalipun, ataupun dimensi rahasia. Lantas berapa variabel yang kau terima ini dari alam? Loh, iki tak kei 10% ini lahul mahfuz dari kemampuan ini. Berapa kehidupanmu dalam variabel perkiraan yang tak terhingga ini? Alam paralel ini. Berapa kehidupan di alam paralel kita? Ayo digulai. Al-Quran semua itu. Ada Gus Anton yang jadi ulama begini. Adakah Gus Anton yang jadi polisi? Ada. Adakah Gus Anton yang jadi pengusaha? Ada. Ada Gus Anton yang jadi seorang konglomerat? Ada. Ada Gus Anton yang menjadi seorang doktor, profesor? Ada. Saya tak kembalikan dirimu. Orang Yahudi mengetahui itu alam paralel. Makanya ada filmnya The One. Ono jetle sing dadi bajingan didepno karo jetle sing dadi polisi. Dan man koto amaluna ila fisalasin, Gus. Ayo jerukno ayat iki. Putus hubungan amal jika orang mati, kecuali 3 perkara. Ilmu sing bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Mas, yang dimaksud ada Gus Anton yang jadi profesor, ada Gus Anton yang jadi polisi. Itu apakah masih dalam ranah, masuk dalam ranah waktu atau di luar waktu? Yuda dimensi di luar waktu. Di luar waktu. Di luar waktu Berarti kuning ya? Iya. Potensi ini saya bisa nemui yang kemarin. Saya bisa nemui yang 3 hari yang lalu. Saya bisa nemui 3 hari yang akan datang. Jadi kita keluar dari dimensi. Andai kata ada suatu pesawat yang kecepatannya hampir 3 kali supersonik, maka semuanya akan bisa ditemui. Umpama gerak bumi ini 750 km dari diameter 14.800 km. Kalau ada pesawat yang arah timur, kecepatannya sampai 1 jam, dia kembali kepada tanggal kemarin. Yang saya malam ini duduk kemarin ya. Ketemu enggak? 2 Dusantos. Dengan pesawat lagi kita mengutari dari arah timur. Dalam kurun waktu 1 jam, dari 24 jam yang ada, berarti dengan kecepatan 25.000 km per jam. Ketemu enggak 3 Dusantos? Dengan dirimu kemarin. Yang belum berlalu. Atau sebelumnya, saya berangkat dari arah barat. Yang saya tempuh cuma 2 jam, kecepatannya melebihi matahari, dia percepat geraknya bumi. Maka sesungguhnya masih tanggal sekarang. Ketemukah dengan yang kemarin? Yang besok? Ketemu. Yang ada mampunya hanya alam ruh, sukma. Maka Gus Anton sekarang bisa berhubungan dengan Gus Anton yang tahun 2025. Konsep ngerti sadurunge winara. Oke, gimana lalang buana ini ya? Ilmu tasawuf ya? Ketemu tak? Rumus EMC kuadrat, energi sama dengan massa dikalikan cahaya dikuadratkan dari Albert Einstein. Atau rumus fisika kuantum dari Stephen Hawking. Oh, fisika kimia atau fisika klasik seperti Isaac Newton lebur ya. Ternyata ilmu pengetahuan mengenal Allah. Nah, yang sekarang Allah dahulu, sekarang dan akan datang. Tidak berumur, karena Allah tidak berada di ruang waktu. Allah tidak mempunyai umur. Karena Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa waktu. Manusia aku ciptakan dalam bentuk rubi. Berarti Allah tidak berada di dalam waktu.
Khasana waktu adalah diselimuti. Demi Gus Koirun, apakah dia Gus Anton? Kalau Allah menyatakan demi waktu, berarti Allah berada di waktu atau enggak? Kita apa? Iya, sudahlah. Sekarang kalau saya naik kereta api ke Jakarta kan, saya berada di dalam kereta api. Begitu saya sampai Bojonegoro, nah, saya melewati Gresik, Surabaya, dan Lamongan. Yang saya lalui apakah itu hancur? Tidak. Pati, Demak, Semarang, Cirebon, Jakarta yang belum saya lalui ataukah belum tercipta? Oke, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad, Mojopahit, sekarang kita berada. Apakah zaman-zaman itu hancur? Maksimalkan pikiranmu. Terjadi secara bersamaan. Kalau kau hadiri dengan cara mundur, ketemu. Kalau ada pesawat dari Dohir yang kecepatannya melebihi daripada kecepatan supersonik, 5 kali kecepatan supersonik, maka kau mending jangan pakai kecepatan cahaya, terlalu deres seperti Rasulullah. Itu sebabnya kenapa Rasulullah sampai melihat surga yang sekarang belum tercipta. Kau bisa mengintip ahli surga atau enggak? Karena akan ada alam paralel semuanya. Duh, ini gurung tak klasik no, Gus. Iki aku nggak tasawuf modern. Konsep ini Yahudi tahu. Film Star Trek, apa teleportasi, perpindahan dari suatu tempat ke tempat dengan dibungkus cahaya. Itu subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jikalau dengan kecepatan tertentu, maka gerak tubuhmu akan tersedot gravitasi, pecah Pak dengan cahaya tanpa dibungkus cahaya. Nah, berarti nyampe gak nek sampai teko Bojonegoro telepon dengan sedulurmu sing nang Surabaya yang sudah berlalu. Nyampe gak? Oke. Itulah waqulu liman yutolu bisa bililai anfatu walai malatasulu. Mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati melainkan hidup. Walatas urunan yang kau saja yang tidak memahami. Benar ayat 154. Nek awakmu teko Bojonegoro iso gak telepon sing nang Surabaya? Bisa. Matikah dia? Enggak. Ataukah yang belum kau lewati seperti Semarang, dulurmu sing nang Jakarta bisa ndak telepon? Oke, berarti aku telepon wong mati iso gak Fatihah? Oke, berarti aku orang Rasulullah iso enggak? Bisa. Bisa, Cak. Oh, canggih sithik dong otak kita. Tapi ada macam itu. Wis ketemu ya. Ojo bahas Allah bingung ciptaane ae. Wis lebih asik iki. Nah, berarti kamu bisa enggak memperbaiki dosamu? Aku kan ngomong, nek kon ngaji ngene iki, masuk surga insyaallah goblok. Landasannya, kamu tanyalah yang di Jakarta, yang belum kau lalui. Dia menunggu orang. Ali Imran 170. Maka orang yang mati itu, Gus, dia menunggu orang yang masih di belakangnya. Apa arti kata di belakangnya? Yang belum menyusul dia dari suatu perjalanan. Karena kita lahir di dalam gerbong kereta, Gus, yang kita menganggap bahwasanya pohon-pohon, sungai-sungai, sawah itu berjalan. Padahal kalau kita menengok keluar sedikit, kau akan tahu apa yang berjalan. Bedakan ruang dan waktu. Ruang bukan waktu, tapi mekanisme ruang itulah yang membentuk waktu. Maka yang tercipta secara bersamaan energi, materi, ruang, waktu, dimensi informasi. Ngerti sadurunge
winara. Kalau kau mampu ngukus ini. Wes, bingung kita beran. Oke, tajak ngene supaya kon ngerti nasibmu sesuk. Kon duwe pikiran, duwe otak. Gus juga duwe pikiran, hati, perasaan, dan otak. Kita sama-sama. Tapi cobalah maksimalkan pikiran. Nek Gus mampu, kenapa dirimu tidak mampu? Coba berpikir untuk mengarah ke timur. Wes, engko tak ajari carane bagaimana Gus kalau kita harus pakai pesawat ini. Dan pesawat apa secepat supersonik? 5.000 km per jam. Berarti kita harus 30.000 km per jam. Masih nyentuh 2 jam. 2 jam dengan jam yang sama, tapi jamnya jatuh kemarin. Maka akan ketemu Gus Anton sing wingi ya lungguh nang kene. Betul ndak? Betul ndak? Berarti ada 2 Gus Anton. Jika lo kumpul, ada 1 kendaraan yang mampu buruk. Makanya Rasulullah kan naik buruk. Sedulur papat kita mempunyai 4 kendaraan. Amarah buto, Sufiah naga kuning, Luamah macan putih, Mutmainah buruk. Makame Sunan Giri mesti ana macan putih karo naga kuning loh. Oke, iku tunggangane dulur-dulur. Nah, yuk ketemu Mutmainah, ketemu buroke. Kilat tatit. Hanya itu yang mampu kau. Makanya nak kon ketemu itu kau mampu, kau bisa melihat sedulurmu sinang kono-kono. Itu sebabnya Ronggo Warsito dan Dul Kadir Jailani tahu tanggal, bulan, dan tahun kematiannya, bahkan jam. Oke. Kita gawe 10% dari Laul Mahfuz, kitab induk yang nyata. 10% dari Laul Mahfuz. Bahkan nembak jodohmu aku. Hanya 1 perjalanan yang kamu mampu di dalam Gus. Kan kalah karo Doraemon. Pintu Doraemon. Nah, orang Jepang yuk kok bisa mikir dari sistem kuantum, energi kuantum ya. Fisika kuantum, makanya kita berangkat dengan tasawuf modern kita jangan memakai tasawuf klasik, meski pada kenyataannya nanti kita memakai tasawuf klasik, karena kalau di kuantum kan susah, kau harus mempunyai landasan pesawat yang harus bisa menembus sana. Di Swiss ada program yang disebut CERN, yang dia membuat partikel gas. Materi jikalau ketemu antimatter maka akan lenyap. Dan 1 buah materi dengan 1 miligram materi harganya 637 triliun. Bayangkan orang barat Yahudi, ilmuwan seluruh dunia jenius dikumpulkan hanya untuk bikin CERN. Kau bisa lihat di YouTube. CERN, S-E-R-N. Itulah dia yang akan menembak gerbong waktu, lubang cacing. Pada saat waktunya nanti. Itulah lubang Yajud Majud akan keluar nanti. Dan virus ini ditimbulkan oleh Yajud Majud. Karena dia berawal dari Tiongkok, Cina. Siapakah Yajud Majud? Hidungnya pesek, bermuka lebar, kata Rasulullah. Sopo? Singkek cak. Dia akan menguasai seluruh dunia, ngecoh dengan virus. Itulah dukhon, kabut yang menyeliputi dunia. Apakah dukhon itu debu? Ternyata virus. Buatan berarti. Oh, konangan ya? Menang gini konangan.
Laboratorium tasawuf. Orang tasawuf tidak hanya sekedar dia berbicara, tidak hanya sekedar dia membaca kitab, tetapi kaunia dia mengetahui perjalanan sisi batinnya. Karena alam jagat agung mampu ditunjukkan dengan jagat alit yang disebut alam batinnya dia. Dia senantiasa punya pesawat di situ landasannya. Allah menyediakan di dalam dirinya naga kuning, macan putih, dan buruk. Makanya nak kon delok iku apa jenenge penampakan terus ana wong kesurupan macan iku tak guyu gak ono macan nanti ono cak nang dirimu ya ono. Aja gampang dibujuki karo ngono iku guyu. Di sini ajan macan putih. Wah, kemasukan macan iku nanti ono. Praktek monggo. Di situ cak. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan sekarang? Kon gak iso ngintip surga. Rasulullah waktu Mi'raj melihat neraka dan surga loh. Maka siapa penghuni surga? Rasulullah mengetahui. Maka ada apa di akhir zaman? Rasulullah mengetahui. Sama dengan saat kamu melintasi suatu kereta, kau berada dalam Demak, Pati, Semarang. Apa yang ada di luar kau mengetahui. Ono kebubule. Nah, umpama kau mudun pun kau mengetahui, bukan berarti itu suatu ramalan karena dia melihat dari sisi lain. Rasulullah menyatakan akan ada suara dari langit kelak di akhir zaman. Yang suara itu akan berbicara dengan manusia di bumi dengan bahasanya masing-masing apa? Handphone. Suara dari langit satelit dengan bahasanya masing-masing. Nek wong Dura karo dulur Madura padha Madura ya. Cina karo Cina ya basa Cina, bahasa Indonesia, Melayu semua. Akan ada suara dari langit, yang mana suara itu akan berbicara dengan manusia di bumi dengan bahasanya masing-masing. Handphone. Saat Rasulullah Mi'raj dia melintasi beliau. Mungkin nak mudun nemoni Go Santon tak kandhani handphone kanjeng Nabi. Apa iku to? Handphone. Maka hadisnya berbunyi akan ada handphone. Rasulullah hanya melihat dari sisi pesawat, yaitu buruk. Berarti kenapa waktu itu nggak langsung disebut handphone karena belum? Karena gak mudun. Padha karo kon melintas nang ngene Pati dilala ono kebo kok warnane putih, awakmu cuman ngomong ono kebo bule. Wis, umpama mudun jenenge sapa? Kiai Slamet. Lah ngono. Nah, cuma Rasulullah menebak aja, ini pakai satelit tanpa kabel. Gak ngerti satelit, karena memang tidak turun. Hanya melintas. Maka waktu semakin dekat, yang sebulan serasa, yang setahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, seminggu serasa sehari, sehari serasa sejam. Kata Rasulullah, oh oke. Kon budal nang Jakarta biar nak numpak jaran pirang wulan. Akhirnya bisa menjadi seminggu naik numpak sepeda atau numpak apa ya. Akhirnya pun juga bisa sejam kalau numpak pesawat. Terus yang kita pikirkan satu, Pak Cek. Iya. Rugi tidak dirimu naik syariat toh. Sementara ini ide Allah wal asri innal insana lafi khusr. Sedangkan you hanya pada bukan sombong saya, hanya pada landasan 1% dari kemampuanku. Mek didelok ngene. Aku pun mungkin 1% dari kemampuannya guruku. Guruku mungkin hanya 1% dari 100% kemampuannya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mungkin 1% dari kemampuannya 100% Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir Jalani mungkin hanya 1% dari kemampuan 100% ini Rasulullah. Sin pernah diajak rekreasi ke alam sana. Sangat rugi awam. Aku ngomong bikin nang Lauhul Mahfuz nang YouTube. Ini hanya 3%. Kon wis bingung. Saiki tak maino 7%, belum dari 10%. Kon cek mikir.
Tapi meskipun hatimu menyatakan bener, rugi gak nek kon cuman neru perkara tok halal haram wajib sunah makruh mubah. Saumur-umur kon ngono rugi gak? Tak jak ngene wae kowe masih bingung enjoy. Kepengin ngerti tenan. Dan lucunya kenapa kau tidak pernah hubungan dengan dirimu yang di sana atau dirimu sebelumnya? Waktu kita cuma 3. Waktu dunia ini harinya 365 hari. Kita punya waktu cuma 35 hari. Dan waktu yang jalan kita tempuh ini 3 hari. Waktu yang dunia ini yang dia tempuh cuma 7 hari. Dari keseluruhan waktu 365 hari setahun, kita cuma waktu di dalam jagat kita 3 hari. Kemarin, sekarang, besok. Sekali-sekali Rasulullah menyatakan segala sesuatu ditentukan pada akhirnya. Jikalau akhirnya baik, husnul khotimah. Jikalau buruk, su'ul khotimah. Kenapa ditentukan pada akhirnya? Hari ini. Yang kemarin perbuatanmu apa? Kelebur. Jadi hari ini, aku tanya, kumpulan kita kemarin kemana? Untuk besok tak tampak. Yang sekarang hidup kita sekarang ini kemana? Ya hari ini. Yang kemarin lebur di mana? Di dalam diri kita. Coba ceritakan 20 tahun yang lalu, kurun waktu 1 jam dari umurmu sekarang. Bisakah kamu komplit dalam 2 jam? Bisa komplit dalam 2 jam. Kamu cerita 20 tahun hidupmu yang kemarin. Kalau ada yang umur 40, ceritakan umur 20. Apa yang kau ingat? Bisa sekomplit 20 tahun? Enggak, 1 jam aja. Padahal 1 hari itu 24 jam. Tak gawe ringkes 1 jam untuk cerita hidupmu yang 20 tahun. Dari 2013, 2014, 2011, 2010, 2009, mundur. Ceritakan, sing ingat di dalam dirimu. Ojo kocar-kacir. Kehidupanmu 20 itu berlangsung di mana? Di dalam dirimu. Termasuk kehidupan yang belum berlalu berada di dalam dirimu. Termasuk di akhirat juga ada di dalam dirimu, termasuk sebelumnya ada di dalam dirimu. Bahkan di ringkes kabeh ajali kodim, termasuk Allah berada di dalam dirimu. Dalile innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Aku Allah lan para malaikatku shollu nang jerone nabi. Ayat iku diduknosake innallaha wa malaikatu yusholluna ala Gus Anton. Allah lan para malaikate shollu nang. Berarti informasi hari akhirat berada di mana? Wong Allah aja di dalam dirimu, kok hari akhirat gak ono nang dirimu lho goblok kemen. Swarga nang ndi? Dalam diri. Swarga tok gelar dhewe, neraka tok gelar dhewe cak. Meternya 3 hari. Nggih. Oh nggih monggo. Nggih. Monggo amin. Apa iki? Oh alah ya matur nuwun. Nggih monggo. Nggih monggo. Nggih. Alah matur nuwun. Iya, monggo. Nggih, monggo Bu, monggo. Nggih, monggo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, komplite. Saya golek sejarah iku nang nggone ndi awakmu? Nah, makanya makam buku, makam Rasul Ainul Yakin dikatane. Kau berhubungan dengan Rasulullah berada di mana? Nek kowe Allah wae mengetahui kok Rasulmu meneh. Mumet tuh. Nah, hasilnya nang jero, makanya karena luasan apa yang kau dengar dari luar dan kau lihat ini dari luar, maka kau pelajari. Sesungguhnya kau harus belajar dari dalam ini. Jenenge masuk sekolah, nak kepengin pinter iku masuk. Kepengin duwe rezeki ku ya masuk kerja, nak keluar kerja ambek keluar sekolah iki jenenge ora belajar. Tapi nek kon kulino terjebak dari apa yang di luar ini loh. Hingga kau tidak mengetahui apa yang di dalam, padahal informasi sebelum dan sesudahnya berada di apa yang kau cari sekarang ini? Terus ngapunten, umpama rangkaian itu tadi saya hubungkan dengan di saat orang tidur. Iya sama aja. Tidur itu kan landasan proses. Sama dengan kau mimpi. Saat kau mati besok, kehidupan kita ini seperti mimpi enggak? Kau nak mimpi, koyok-koyoknya di alam mimpi ku hidup tenan apa gak? Hidup tenan. Kau mimpi pacaran, kau mimpi gendaan, kau mimpi mangan soto. Saat berada tidur, seperti seolah-olah kamu hidup enggak? Hidup dong. Begitu bangun tidur, seperti apa itu mimpi? Berada di mana dia? Koyok-koyoknya mimpi tahunan, ambek si A si B. Koyoknya mimpiku hidup betulan saat di dalam mimpi. Sampai bayangno nak mimpi. Begitu sampai melek kehidupan itu ada enggak? Begitu Anda mati, kumpul-kumpul kita ini berada di mana? Alam mimpi. Itulah mimpi di atas mimpi, kata Ibit. Loh, kemarin itu loh kamu berada di mana? Seperti mimpi enggak? Sama kok. Kamu hanya dibatasi satu lembar, yaitu tidur, untuk membuka lembaran berikutnya. Maka kau nak kepengin panjang umur iki melek. Dibatasi oleh tidur. Kita ruas buku, suatu kitab yang ditanamkan di dalam dada, kata Allah. Aku tanamkan suatu kitab di tengah dadamu, cukup dirimu yang menghisap. Kan gitu Allah. Oke. Landasannya jam 12 malam. Jikalau kau ini melek, apakah kau akan beranjak halaman lain? Tidak. Kau masih satu halaman itu saja. Kau melek terus. Sementara orang pada tidur. Antara batasannya orang melek dan tidur, berarti kau tidak beranjak dari satu halaman itu. Jikalau orang ini sudah menyatakan beberapa tahun dia tidur dari kemampuan dia punya pikiran, sedangkan kamu setiap hari melek lebih dari jam 12. Yang Gus tanyakan, sudahkah kamu membuka lembaran satu? Belum. Berarti kalau you dinas usia itu sampai 70 tahun, kalau you sering melek, dalam kurun waktu 1 tahun dikalikan 365 hari, berarti umur Gus ini bisa berapa? 1200 tahun. Wong tua mesti temu pikire rong karuan, Pak. Kenapa sing tua-tua belajar nanti? Karena sesungguhnya Gus belum membuka satu lembar pun, sedangkan you sudah 360 kali lembar, karena you tidur terus. Nang Al-Quran, orang yang dimuliakan Allah adalah orang yang sedikit tidur. Karena sesungguhnya itu resep umur, panjang umur.
Nek aku dinas usianya 80 tahun. Bayangkan, detik hari ini aku belum buka lembaran sekalipun. Dalam kurun waktu 3 tahun. Sedangkan kau wis mendahului aku 3 tahun. Sedangkan aku masih sehari. Karena tak lewat di jam 12 itu lebih. Oke, gue lah paham dewe-dewe. Gatuk ono dewe lah paham kono. Tanya Mas, untuk cara membedakan apa yang kita dengar baik itu zahir maupun batin itu dari Allah, malaikat atau yang lain-lainnya makhluk lah, itu gimana? Ya dari rasamu lah. Kekuatan batinmu lebih dominan enggak? Kalau kau sering tidur berarti batinmu dikalahkan. Saya kan ngomong, nek batin iku gak butuh turu, dohir butuh turu. Batin butuh mangan, dohir butuh poso. Gak butuh mangan Cak. Tolak belakang. Warongko manjing curiga, curiga manjing warongko. Badan halusmu yang lebih menang dari badan kasarmu atau badan kasarmu yang unggul. Monggo. Terserah Anda berasumsi bagaimana, monggo. Berarti ini alasan dari ayat Allah yang mengatakan jadikanlah dunia itu sebagai sendal gurau. Duh. Gak iso men. Tuh. Maklum ya. Oh ya, makasih Bu. Nah aku tidur pagi-pagi sekali, gak masuk lembaran Kak. Ya. Gak masuk lembaran Kak. Tetep aku sedino wae teko umur selawe. Wong aku melekane umur selawe. Dadi nek umurku secara de facto de jure iku diakoni di dunia iki sebagai 53 tahun. Maka sesungguhnya aku masih 25 tahun Cak, awakmu piro Cak? Yeay, makane weh boys Cak. Lewat. Ayo melek Pak. Ngono lho. Panjang umur kon sik selawe aku iku. Kon ora ngerti umurmu iku dibatasi 70 umpama itu. Tapi sesungguhnya kau sedang sejatinya kamu 25 Cak, mau boys saya gini Cak. Wah. Kon niku umur 30 kalau sampe aku teler. Makane tak pancing kon niku melek ngene ya. Loh, aku kan ngomong sesungguhnya aku belum membuka lembaran yang 25 tahun. Lah kon guru kasep saiki umure sampean piro, Pak? 47. Ha wis ndekno. Mulai saiki ayo melek. Ndekno, aja 35 turu kowe tuwek, Pak. 47 kene. Sing boys kene, Cak. Oh, wis ngono ndekno, Cak. Batasan luasnya di jam 12 berarti. Oh, ya kon ngikuti alam, kowe iki produk bagian dari alam semesta ini enggak? Minha khalaqnakum, kau kuciptakan di bumi ini. Berarti bagian dari produk bumi. Wa fiha nu'idukum, kau kembalikan di bumi ini juga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, maka aku bangkitkan di bumi ini juga. Produk sini enggak? Saripati Tanah. Ya, kon ngikuti waktu sini. Makanya nek aku tidur jam 7, melek jam 10. Iku gak bagian landasan dari lembaran, Cak. Umurmu piro hari? 31. Oh, tuwean kon Bang aku. Wis ngono tak ketune duwe putu kok. Wah, ngono tuwean kon. Asem iku.
Kurang ajar. Tuwekan awakmu. Loh, itu landasannya itu. Makanya kalau kita mau memutar ulang, kalau aku mau cara meditasi aja, gampang. Kalau aku mau ngikuti jasadku ya, saya bisa bertafakur untuk 3 kali 3 berapa? 36 hari aja aku mati rogo. Putar balik 10 tahun, 20 tahun. Lucu seperti Nabi Uzair. Maka awet mudaku isok 20 tahun ke depan. Kalau rogo ini tak jak untuk ini kan tak jak batini aku berpikir, rogoku lambat lah. Nah, kalau ragaku tak ajak untuk duduk bersila itu selama 36 hari, maka sudah jelas aku mundur 20 tahun. Kulitku akan menjadi suatu permajaan, sel-sel itu mundur. Nah, ini kan melambat. Wes, kon gak paham nang kono wis gak cerita aku. Paham nang kono. Yang 70 tahun jangan diajak, Bos. Iya. Ntar muda lagi. Karena dia gak tak jaga diri. Iya. Macam-macam gitu. Nggak mempan. Tak berpikir secara intelektualitas, emosional dengan spiritualitas kuentek, kecerdasan spiritualitas, supaya kita menjadi regenerasi yang hebat itu. Orang ahli tasawuf mengerti kunci rahasia semuanya ya. Orang mau sekedar dia itu melantunkan suatu mantra-mantra maupun ayat-ayat, tidak. Dia mengetahui benar unsur rahasia dan bagaimana cara nek nyembuhno wong atik wah ngono kacang terus iku nyembuhno wong mek ndelok tok ngene iki ya ndelok sisi aura dan cepet tuwek kok nak dadi penyembuh. Makane nek ana wong loro jut gorene nek oh iki awak iki kene iki guru ngaji rek dukun kok niku ngawur e loro gorene wadah mek dhewe iki menghindari sing ngono ya ono wong loro iku dipastekno. Ate wong loro iku gak iku asline iku ngempit awake dhewe iku. Niku ngawur ae. Ya ono wong enak ngono iku, nambane wong loro gak ono wong enak. Rasa iku tetep ono, Gus. Rasa loro lak tetep ono. Lah nek dhek ilang mlayune nang ndi, Gus? Wah, lah ya sing nang juku. Makanya aku langsung metu iku. Perkara-perkara gak enak ngono iku. Tamplek ke liyane. Iku kudu cerdas iki. Wong niku umur 31, gak tok paku umur 31 cepet tuwek kono. Ayo yakin aku. Ilmu pengetahuan niku bersilih berganti nanti dia, ngikuti pada zamannya dan kecerdasanmu. Cokro manggilingan cak kita ngajar ngaji. Hah? Sampai sembilan rambut. Rambut iki ono apa niku? Sing sulit iku untu ya. Iki resepe nak mundur untune tukul meneh iki piye iki? Ono lho mbak-mbakku tukul meneh untune. Ata. Ata. Goleki rumus sampe Gus Santun iki. Goleki tulange kuat meneh, rumus sing ngono ha iku. Ada sesuatu ilmu kanuragan sing mampu ngrekut iku. Cuman di ilmu kanuragan kekuatan tubuh. Rawa rontek ambek panca. Sunat. Ini gak bisa mati, Gus. Blay. Nah, iki rumusnya piye iki mbuh iki. Ya ora apa-apa jenenge kecerdasan, Gus. Ya apa Krisna iki gula wentah. Piye, Pak Dik? Paham? Baru denger ya? Iya, didengerin dulu aja. Ini santai. Panang ya apa panang? Dikit ya, Pak. Kitaberannya enggak keluar. Oh, di kitaberannya kan nempel itu. Hak paten. Hak paten. Makanya aku iso ndelok masa depanmu nek kowe pas.
Aku kan sering iso ndelok masa depan nih. Kaya Aan winginane, An hati-hati anakmu di saat usia 20. Cobaanmu besar. You kuat, tapi you gak kuat kafir awakmu. Masa depan ini bagus nih. Masa depan Gus. Ojo susah ae Gus. Gimana Gus? Hah? Masa depan. Iya durung ketok arepe tak keke ya. Yang Ketek baik ae. kabarnya. Ada maunya maju. Ya. Maju itu pun ada maunya. Itu sekelumit makanya gak tak lanjutno yo. Kenapa wasilahmu diterima? Karena sesungguhnya mereka masih wa kullu lima gitu lu bisa pilih layan waktu wal ahyau walatasum. Mereka tidaklah mati melainkan masih hidup walatas urun kau saja yang tidak memahami. Saya ini paham no? Paham. Berarti wasilah ini nyambung gak? Nyambung. Berarti Wahabi keliru gak? Jadi sapa wasilah gak nyambung? Jadi Wahabi kan, wah iso wasilah wong mati yo mati, wis gak iso nyambung. Oke, ayat piro? Al-Baqarah 154, Al-An'am 122, Ali Imran 169, 170. Wis kok Al-Baqarah juga 28. Masuk. 5 ayat itu cukup untuk melihat orang reinkarnasi. Berarti itu ada hidup di dalam diri kita enggak? Konek ke seluruh dimensi itu berada di dalam diri kita. Bisa kau hubungi di dalam diri kita. Masuk kon kalah karo wong Yahudi, duwe film debuan sampean. Nah, baca di YouTube, delok nang YouTube Sharon. Ya yang ada di Swiss Swedia itu. Nah, Sharon itu konsep Higgs boson. Higgs boson itu partikel God, partikel Tuhan. Dia menyatukan antara dark energy, dark matter, materi gelap dan energi gelap. Dia bersentuhan terus, dia mengadakan suatu gelombang elektromagnetik putarannya sama dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, diputar terus sampai mempunyai satu produk yang disebut partikel gas. Nah, itulah yang mampu menembus ruang dan waktu. Aku nak cerita kon budel kabeh, bingung ku. Cerita nang Jakarta ngene iki entuk dhuwit ya aku. Ini materi ini disatukan ini karena antimaternya ini dia mendapatkan gelombang elektromagnetik maka dia akan lenyap. Manusia kalau tahu materinya, dia ngerti suwunge partikel gas dengan partikel gas itu dua sisi antara dark matter dan dark energy. Jikalau seimbang mukso, Gus. Ternyata ilmu itu diketahui sama leluhur kita Jawa. Maka dia akan mukso. You tahu materimu, you tahu suwungmu, selesaikan. Mukso awamu. Ya panang. Konsep mukso, mukso. Lebur lah. Jika antimatter ketemu dengan materi, maka akan lenyap. Nah, ngerti carane gawe. Teori disebut Higgs boson. Sigma alfa dikalikan beta dan theta, dikuadratkan pangkat 20. Wong gak ngerti ilmu fisika terus bingung. Lah piye terusan aku jelas kayak gini. Iya. Puteran materimu, umurmu piro? 53 to? 54 tahun ya apa? Diputar 54 tahun ke belakang gimana? Adakah yang bisa disebut didik? Ada. Mosok. Kan Berarti habis 53 54. Yuk ke belakang. diundur. 4 ke belakang. Min 1 Ya, dari minus 1. keutamaan. Ayo, Iya. masih bisa disebut didik? Belum ada. Ada belum? Eh? Belum ada nih. Belum ada ya? Berarti nama didik belum ada ya? Iya belum. Ada lah, mungkin masuk jenengmu tok gayamu menunggu. Sosok didik. Masuk didik jenengmu tok. Tadi saya jawab ada salah. Saya jawab ada salah. Cucu
Jembak loh, Gus. Enggak lah guyon. Iya, siap, nggak apa-apa. Ada berarti? Ada. Enggak ada lah. Enggak ada gimana? Kamu 54 tahun masuk. Oh, no. 54 tahun sebelum ini. Min 1 dari umur sampean. Benar-benar. Iya, awang-awang ngomong. Lagi kita berani mulai dibuka teh kuring nemu. Nggak wis ketemu ora baru. Ya. Ayate o juse cek surat lengkap lengkap. Oh, ini kita beran teh. Masuk YouTube enggak? Aman, Bu. Masuk di YouTube. Iyalah. Ini kan bagian seperraja yang memang harus kita selidiki dan harus kita yakini. Karena Allah sudah memberikan sinyal, innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi. Aku Allah dan para malaikatku solawat atas nama Nabi. Ayat itu tidak pernah menyatakan yusholluna ala rasul karena suatu sifat Nabi titel daripada manusianya. Kalau ayat itu turun di sini, turun hari ini, innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala Gus Anton, monggo nek di majelis pimpinan teko dirimu sendiri. Solu di sini bukan solawat, solu di sini adalah aku Allah dan para malaikat berada di dalam. Kalau Allah aja sudah ada, informasi hari akhir ada enggak? Surga neraka? Ada. Ada, nah Allah aja ditampung di situ. Oke toh? Nah, berarti berupa apa surga neraka? Makhluk. Di dalam dirimu berupa apa? Sifat. Oke. Jadi kamu banyak mengeluh sifatnya, Neraka. banyak bersyukur. Sifatnya. Bagus, kowe arek dhewe tak takoni kowe. Jadi semua tergantung diri. Terserah kita. Iya. Terserah kita. Iya. Aku kan ngomong, iya loh. Aku kan ngomong, jikalau community nempeli nur, maka mata hatimu terbuka. Maka yang ada adalah kesadaran, pemahaman. Jibrilmu fungsi enggak? Sebagai penyampai wahyu. Oke. Nek kon gak mudeng guru fungsi Jibrilmu, turu ya. Alhamdulillah aku sama sing rewang. Oh sing jawab ngono guru kon. Kan kanggo aku, Gus. Ya, Gus, makasih. Oke. Iya lah. Maka Jibril itu nggawa Rasulullah sampai ke langit 7 itu tadi, dimensi 9. Kemudian di dimensi 10 Sidratul Muntaha, Jibril ngomong apa? Aku tak mampu ya Rasul. Dirimu sendiri yang langsung kata Allah. Tadi sing cedak karo Allah sapa? Nabi. Rasulullah. Iya. Nek dalam dirimu sapa Rasulullah? Rasamu. Rasa ningsun cak, ya Allah. Ayo. Oke? Oke aja. Ainul yakin. Oke aja. Oke aja deh. Tidak oke salah. Itu soalnya kan ingat belajar ini kudu disalahno sih. Iya, siap. Nah bener gak usah dipikir. Pokoknya salah sih. Nggak ada pertanyaan ya, Gus, ya dikubur ya. Mandro buka gitu kan. Ana saiki kon ditakoni, Iya. Cak. Ngono mangkane belajar nang kene Iya. supaya Ada. nah ditakoni ngaku ahlu sunnah wal Jamaah jamaah sapa? sampean. Ya keliru. Iya kan saya ngaji sama Gus Anton. Lah Gus Anton ngono aja sampean. Oh iya. Ya Gus Kon Anton. niku jamaahane sapa? Sampean kamu mungkin akhir bingung. Kan sekarang yang nanya yang namanya Gus Anton. Sampai itu pada jamaah. Aku Mungkar Nakir bingung. Jamaahane sapa? Sampean. Aku kanggo jamaah dari Mungkar Nakir. Sing genah ngono. Ditutup kan iku. Kalau Munkar Nakir yang jawab ya saya aja namanya Gus Anton. Itu harus ada baiat. Itulah fungsi baiat. Nah,
ikatan antara asyhadu alla ilaha illallah Gusanton wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Di Suprihadi. nah pinter deh saya langsung nyebut itu deh dimicilno iku lho iya Alhamdulillah belum sih. langsung ngomong dhewe ta Belum ada pengakuan. Cuma saya tahu rumahnya Gus Anton, tahu orangnya. nah Ya Allah alam tahu di aku atau enggaknya, ya mudah-mudahan saya dengerin ini bisa meresap dalam hati saya lah. Jane gampang kok Pak. Mudah sebetulnya kalau kita pancaran nur itu ada di dalam diri kita ya. Nah, karena semuanya itu kan maka Jibrilmu berfungsi. Nah, amakmu yakin akan rezeki dan semua kenikmatan. Apapun bentuknya maka Mikael itu berfungsi. Ya. Maka kalau mati Israel itu mencabut apa? Malaikat Israel mencabut apa? Hah? Mencabut nyawa, mencabut rasa. Liru dah. La ilaha illallah. Nyawa sama ruh beda, Us. Hah? Nyawa sama ruh beda. Oh, keliru masih ruh kan ya ngomongnya keliru. Atau si Israfilmu apa urusan? Fungsinya. Kena hakikat. Kalau saya tahu yang Israfil itu yang ajaran-ajaran dari ya hakikat lah, syariat gitu Gus. Israfil itu yang meniupkan sangkakala itu. Kiamat. Iya. Ya makanya saya nggak tahu seperti itu. Jadi bapak saya dulu masih tahunya seperti itu. Kan Jibril. ini ya. Jagat ageng, susun kiamat kan sangkakala. Iya. Kalau Israel. di diri saya nggak tahu. Iya. Israel itu yang mencabut sedikit demi sedikit hatimu, penglihatanmu, wis gak patek durung aku rek. Rasamu, selera makanmu dicabut sidik-sidik. Saat mau mati dikiamatkan seluruh jagat alimmu. Itulah Israfil, tarikan nafas terakhir, lepas. Makanya berarti Jibril, Mikail, Israfil nganggur dong nek iku sing njabut nyawamu iku Israil. Israil lah yang mencabut penglihatanmu, mencabut pendengaranmu tuli, mencabut kenikmatan rasamu. Wis gak duwe rasa meneh atimu, manukmu dicabut kabeh wis. Wis gak iso apa-apa. Sing kaya wingi kon josor iku gak iso lemes. Iku dicabut kabeh tak pleng. Nah, terakhir baru Israfil dikiamatkan seluruh tubuhmu dengan hentakan nafas. Nah, tadi nak ngomong sih nyabut nyawa sapa? Israel keliru ya. Israfil nganggur nang awake dhewe nak. Pertanyaan lagi tuh kalau Ya misalkan tak kono sak karep kancane goblok. ya nggak apa-apa, makasih ya. Tak apa nanti Iya. goblok tuh malah Iya, pinter benar-benar. kon. Kalau misalkan di istilah syariat yang mencabut nyawa adalah Israel, itu mereka pakai patokan itu bagaimana tuh Gus? Iya kan keliru. Semua nyawa kan punya, jantung punya nyawa. Ya maksudnya kenapa mereka pakai patokan Sekarang nyawa itu identik apa dong? identik dengan kehidupan? Loh, kehidupan itu apa? Nyawa itu kan ruh, identik ruh ya. Letak ruh di mana? Di jantung, di otak. Ini teh ya, manis. Ini madu aja dianggap madu aja. Manisnya ada di mana? Dirasa. Di atas, di tengah, apa di bawah? Dirasa. Yo kabeh ku nek jenenge manis nang rasa. Umpama ini madu sakmene lho. Manisnya itu ada di atas sini atau di tengah sini atau di bawah. Mosok tak jukukno madu rek, tak kon ngicipi. Bayangno ae. Ini kalau madu manisnya berada di mana? Di atas, di tengah atau di bawah? Di semuanya tuh ada madu. Nah, bagus lah ngomong semuanya oke yo. Semuanya keren iki. Nah, ini kalau susu lemaknya berada di atas, di tengah atau di bawah? Sama semuanya di dalam. Semuanya kan, semuanya. Rumu itu berada di mana? Di jantung, di pikiran atau di? Semua. Iya. Betul? Betul nggak takut salah nih saya ntar itu lagi.
Dikira-kira. Goblok lagi kan. Oh. Betul? Iya betul. Alhamdulillah. Nah, Ya. ya. Oke, sekarang Waduh, Loh, panjang Gus. salah. Ntar dulu sedikit-sedikit Gus. Nggak bisa saya ngimbangin Gus, bener. Kalau rumah ini punya ruas kamar-kamar enggak? Punya. Oh, punya. Ada berapa kamar? Tergantung. Tergantung you Iya. bikin kan. Betul. Nah, you hidup itu tergantung punya ruas kamar enggak? Betul. Untuk merasakan. Iya. Punya jantung, Iya, betul. otak untuk berpikir, Iya. hati untuk merasakan, pankreas semua akan ada. Iya. Nah, itu apakah ruh itu ada enggak di antara situ? Ada. Ada, kesemuanya kan? Iya. Oke, yang cabut siapa nak ruh itu? Israel kan? Iya, Israel. Ya. Oh, jarimu Israel itu pencabut nyawa. Iya kan Israel loh. Iya. Berarti nek umpomo dirimu, nah penglihatanmu itu berkurang, sapa sing cabut? Israel. Pendengaranmu berkurang, siapa yang cabut? Rasamu siapa yang cabut? Satu persatu kan. Untuk maul hayat keseluruhan hidup itu adalah yang niup sangkakala siapa? Israfil. Tiupan itu hanya ada di mana dalam diri kita? Ya wis toh. Saat orang mati hentakan napas terakhir mesti ada ndak? Cerdas sedikit men. Iya, siap. Oke. Seperti dibilang Rasulullah, waktu Rasulullah tuh mau meninggal, katanya dicabut nyawa tuh bagaikan sakit banget gitu Gus. Tapi kalau ya Allah alam juga ya benar enggaknya. Tapi kalau orang yang suka beribadah itu mencabut nyawanya bagaikan mengambil sehelai Halus kan. tepung ya. Sik tak kamu di sini ibadah ndak sih? ibadah. Ya wis. Tok jawab Dewi. Loh, ya apa sih? Kok nang kene lho ado-ado iku untuk ibadah nih. Iya, iya. Ayo wis. Ambu santan. Ya berarti nyabut enak. Jadi kan enak tak sesuk nanti ini. Oh. Kita dikasih tanda oleh Israel. Allah itu jadi tidak adil kalau segala sesuatunya tanpa dikasih tanda. Maka kuturunkan utusan-utusan itu untuk memberi keselamatan kepada manusia. Maka dikasih tanda oleh Israel sebelum hari akhir atas dirimu. Dicabutlah seluruhnya. Tandanya apa? Pandangan matamu berkurang. Rasa laparmu sudah dahagamu berkurang. Rasa pendengaran berkurang. Oke, syahwatmu juga berkurang. Dicabuti sedikit-sedikit itu adalah suatu tanda, Pak. Oke, sebelum datangnya Israfil, ada tanda kiamat enggak? 10 tanda kecil, 10 tanda besar. Saya belum dengar itu, baru kali ini. Oh, ini mau. Tanda kiamat kubro, kiamat sugro. 10 tanda besar, 10 tanda kecil, termasuk matahari terbit dari barat. Tobat seseorang tak akan diterima lagi. Akan diterima tobat seseorang sebelum matahari terbit dari arah barat dan nyawa di tenggok. Ada 2 tandanya di sana. Nek untuk dirimu sendiri nyawa di tenggorokan, proses sawab sudah tidak ada di sini toh. Oke ya. Makanya tobat itu adanya di hati kan. Kalau nyawa di tenggorokan proses sawab nggak pernah apa. Jika matahari terbit dari arah barat, iya, arah timur kan kebiasaannya ya tenggelam di barat. Kalau itu terbit di arah barat, kebalik enggak sawabnya? Oke. Itu yang saya tahu di orang yang pernah saya dengar. Oh iya, oke, udah itu. Berarti kan energinya kebalik dong. Iya. Ya wis. Tak beruntung perniagaan toh, tak beruntung pahala kan. Tidak ada proses pahala sudah. Tobat pun juga percuma. Karena energinya kebalik toh. Aturannya kebalik enggak? Ya sudah. Atau nyawa di tenggorokan toh. Iya. Ya wis. Sudah terima lagi. Ya diterima kan karena proses sawab berada di Gamblang ini nih. Penjelasan seperti ini. mushaf Quran diangkat. Nah, itu.
ulama-ulama pada di Ka'bah hancur. Maka saelek-eleke wong menangi dina kiamat. Oke kan? Mushaf Quran ada di mana kiblatnya? Hati kan? Ada Ka'bah 2. Maka Al-Mukarramah dengan hati manusia. Ya sudah, kalau nyaman di tenggorokan berarti Ka'bah hancur enggak? Iya wes. Todo kan? Jagat Ali dengan Jagat Ageng sama. Siapa yang jadari? Ini ainul yakin kan? Keyakinan untuk dirimu sendiri. Nah, sekarang hari akhirat ada di mana? kematian. Kematian. Kau kan bicarakan kan Jagat Ageng iki. Iya toh? Nah, awalun wal akhirun. Itu pun punya Jagat Ageng. Wa dhahiru wal batinu punyamu kan? Berarti awal ini sinkronisasi dengan dohir. Dohir akhir sinkronisasi dengan batin. Sekali-sekali Allah menyatakan yang beriman kepadaku dan hari akhir. Berarti kan yang batinnya nyala toh. Berarti hari akhir itu ada di mana? Iya, bukan. Iya, penjelasan ini baru dari Besantono. Tapi memang ayatnya sudah bilang begitu. Iya. Awalun wal akhiru wa dhahiru wal batinu. Awalun wal akhiru punyanya Jagat Ageng ini kan. Dhahiru wal batinu punya Jagatnya Didik kan. Oke. Nah, kita berada di awal Jagat Ageng tuh. Sama dengan kita sinkron hidup ini ya. Nah, kalau batin berarti kita besok dibangkitkan di batinnya Jagat Ageng toh, yang disebut akhir. Nah, sudah lah, sekarang kamu bisa enggak menghisap di dalam batinmu sendiri? Kalau hari penghisapan itu ada di hari akhir besok, berarti sekarang kamu punya enggak hari akhirnya? Bingung deh. Batinmu itu lah hari akhir toh. Oke. Bingung ini, bingung Jibril ngandani ya keplak ini. Jibril ngandani, goblok kon beplak. Aku lah ngomong, nur ya kalau ditempelin hoyun maka dia mata hatinya terbuka. Oke ya. Nah, maka dia mengalami kesadaran pemahaman. Kalau hoyun nempeli budi, maka sang dat berada pada jantung dan pikiran. Maka yang ada adalah akhlak. Wis toh? Kesadaran jaga. Ini iki lho. Nah, urip ini iki kesadaran jaga iki. Tapi kalau hoyun nempeli pada nur, nah maka sang dat berada pada mata hati yang ada kesadaran pemahaman. Kon paham enggak? Nek gurung paham Jibrilmu gurung urip iki. Ayo. Keplakan loh, Bril. Tapi menggelang-gelang sih Sam, benar. Bagus Sam. Jelas itu kesadaran dia. Kalau belum paham ya saya paham, kalau belum ya saya belum. Iya, ya apik jujur itu. Iya benar. Ya walaupun katanya dibilang apa, kalau belum paham ya belum. Terserah mau dibilang apa. Begini belum loh. Paham ya. Ini kan belum kiamat. Belum. Berarti ini dohirnya apa? Dohirnya alam ini toh, Iya. yang disebut alam semesta. You punya kan fil alamina inakami du masjid. Seluruh alam ini ada di dalam dirimu. Berarti kamu kan dinamakan jagat alite didik. Nah ini kan jagat agenge alam semesta. Ada malaikat pun juga. Ada Allah juga kan. Aku di atas ars. Kemudian di arsmu mana? Kan di situ. Kalau ini kan kita kan berada di alam dohire. Alam ya. Alam ini kan. Karena si awal kan. Nanti disebut batinnya jagat ini kan belum tampak, yaitu disebut akhir. Makanya kan waminan nasi mayakulu amanah billahi wabil yaumil akhir. Selalu wabil yaumil akhir kan. Bahwasanya Allah tidak percaya kepada Allah dan hari akhir kan, Gus. Demikian rukun iman, percaya pada hari akhir. Akhir di sini sinkronisasi dari alam batin.
Awal berarti sinkronisasi dari dohirmu. Gampang kok. Berarti Allah kan menyatakan bahwa beriman kepadaku dan hari akhir. Berarti beriman kepadaku di dalam batin. Wis ngono. Keturun Jibrilmu iku. Wis. Sedikit-sedikit lah. Sama wis. Kulino dohir iku. Makanya aku kan berbicara batin ini. Ini berada di awal berarti dohire alam ini. Oke, alam ini yo tirakat sak ngikuti dengan kita. Kita pun juga tirakat ngikuti alam ini. Makanya kon Ramadan itu awal pertama alam ini diciptakan. Ramadanmu awal pertama kamu dilahirkan. Sama. Karena you produk dari alam ini minha khalaqnakum kau kuciptakan di wa minhanu idukum kau juga akan kukembalikan di alam ini, sama enggak? Wa minhanu kridukum tarotan ukhra, maka kau kubangkitkan berbarengan dengan alam ini. Berarti dohir dan batin awalun wal akhirun. Awal iku gatukane dohir, akhir gatukane batin. Berarti nak kon belajar ilmu tasawuf tingkatan batin, berarti kon wis lebih tua daripada alam ini. Maka kalau dirimu sudah mengetahui akhiratmu, batinmu, maka kau dihisab ndak? Dihisab ndak sampai Allah? Enggak dihisab toh, karena kamu sudah tahu hukummu. Hukum sana tidak, Cak. Maka siapakah orang yang enggak dihisab? Mereka-mereka lah yang mengenal aku selagi dia masih hidup. Berarti kowe kenal gak saiki? Kenal. Lah iya, ngenal iku teko jero apa teko dengkulmu? Selesai kan? Kalau kita mengenal ngikuti alam batine jagat iki berarti ngenteni hari akhir enggak? Wis, akeh kenale Gusti Allah enggak? Akeh kenale bar mati bar diuripno kok. Berarti orang-orang sisuk yang dikumpulkan di Ororo Ma'asar belum mengetahui ilmu batin. Selesai. Jelentreh lho Gusti. Dirajut benang sutra jelentreh sak jelentreh. Berarti kamu punya drama kehidupan sendiri hingga bertemu dengan Allah kan? Nah, kalau orang-orang yang belum bertemu dengan Allah ngenteni ini ketemu di saat alam apa? Alam maksar, betul sekali anak-anak. Nek kon wis ketemu nang ngene alam kene berarti kon nglewati alam maksar ndak? 12. Oh, 12. Berarti ngendi panggonanmu? Surga. Wah, sih. Tapi saya nggak mau surga, Gus. Loh, iso. Lah apa? Nang neraka. Nggak mau. Lah apa? Ya seperti itu kalau misalkan saya beribadah karena surga, saya nggak mau. Kalau tidak beribadah karena neraka, masukkan aja saya ke neraka. Tapi saya maunya dekat sama Allah. Wah, sih. Lagi ini, burung-burung wis arepe nyufi. Aku iki jelas no. Ya maksudnya bukan sufi. Iya. Pengennya seperti itu. Kalau paling mau, enggak tempatnya lah di tempat no karo Allah. di surga. Lah, Alhamdulillah. lho ngono sih alhamdulillah carane gak gelem. Kan kesantun sendiri yang kasih tahu umpama ya alhamdulillah. Ya walaupun di emperan kata juga sih. Aja ngono nang emperan temenan. Walisan wa doae. Tapi ada gurunya kok bisa ngangkat derajat lah insyaallah. Amin. Nah, itu loh maksudnya. Wis paham itu. Oke, itu salah satu rukun iman kan percaya kepada hari akhir. Nah, digawe awake dhewe percaya kepada wis. Selesai perkara. Gus ngerokok dulu Gus. Ya, rokoknya. Kan nggak duwe sakno le, tak sedekahi. Iki lho iki. Sakno, saya gak blank. Terima kasih Gus.
Ayo siapa yang mau sedekah lagi? Yo keliru kan terdekat. Nah, itulah tasawuf ya. Kan golek ono nang guru ndina ono jelasno. Demi Allah nggak ada. Dari awal saya yang istilah mengenal sholat secara lahiriah, ya itu dah aja. Berarti udah masuk ke ranah sini sampai. Ya percuma dari Tangerang kemari kan enggak. Loh, jangan nganu yang kemarin. Ah, iya maksud saya. Kamu diangkat ini, Nah, ditemukan sini. Iya. Jadi ulama yang sebenarnya itu. Kemarin kan mengenal secara lahiriah, sekarang batiniah. batin ya. Hari akhir. Yang kemarin itu ulama dohir, sekarang masuk ke ranah ulama batin. Ini yang dibutuhkan. Jikalau kita melewati batin ini secara sempurna, maka kita tak akan melewati batine jagat ageng. Kita sudah lewat ke sana. Karena di dalam diri kita sudah mengenal Allah. Kalau mereka pada umumnya yang belum mengenal Allah, kalau mengikuti prosedur alam semesta aja. Dulu gue ngerokok Ngerokok wis enak, saya enjoy. Ya saya tahu ya nggak mungkin lah. Saya tanyakan ya itu sama aja ngeledek istilah kasarnya mah. Enak sana itu. Membaca diri. Oh, enak. Membaca diri Didi. Diri Didi.